Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Musrifah dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPh pasal 23, 24, 25 dan PPh pasal 26. Pertama ada PPh pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan. Pasal 21 yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan PPh pasal 23 yaitu yang pertama badan pemerintah, kedua subjek pajak dalam negeri, 3 penyelenggara kegiatan, 4 bentuk usaha tetap, 5 perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek pemotongan PPh pasal 23 yang pertama dividen, 2 bunga, 3 royalti, keempat hadiah, penghargaan, bonus atau sejenisnya, kelima sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Keenam, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan dalam PPh pasal 21. Selanjutnya ada pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Pajak penghasilan dikenakan pasal 23 berupa bunga, royalti, sewa jasa, dan hadiah lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan. Yang pertama, penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank, yang kedua sewa yang terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, 3 dividen yang diperoleh PT atau perusahaan terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan BUMN atau BUMD. Keempat, SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Kelima, penghasilan yang terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Tarif pemotongan PPh 23 terbagi menjadi 2. Yang pertama, tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan PPh 23 tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk WP atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh 23 tersebut. Contoh soal perhitungan PPh pasal 23. PT BBB menyewa alat berat dari CV AAA dengan biaya sewa sebesar 50 juta. Berapa besar PPh pasal 23 atas sewa yang harus dipotong PTB sebagai pemberi penghasilan atas sewa dari CVA? Kuncinya atas sewa. Diketahui tarif PPh atas sewa sebesar 2%, biaya sewa alat berat sebesar 50 juta, maka besar potongan PPh 23 atas sewa sebesar 2% dikali 50 juta sama dengan 1 juta.
Jadi si VA akan menerima pembayaran sewa dari PT B setelah dipotong PPh 23 sebesar 50 juta, dikurang 1 juta sama dengan 49 juta. Lanjutannya, contoh soal PPh 23 atas royalti. Ini ada contoh soalnya. Selanjutnya ada PPh pasal 24. Ketentuan PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang tiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen atau pasal 18 ayat 2 UU PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Tarif PPh pasal 24 sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto, sertifikat Bank Indonesia, serta jasa giro. Ketentuan tarif ini diatur lebih lanjut dalam PP nomor 131 tahun 2000 dan KMK nomor 51/KMK.04/2001. Karena PPh 24 bermaksud dalam PPh terutang, maka tarif perhitungan PPh terutang pertama 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun. Kedua, 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta per tahun. 3. 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta per tahun. Keempat, 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Contoh soal PPh pasal 24. PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 400 juta, penghasilan dari Vietnam tarif pajak 20%, Rp 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Perhitungan PPh pasal 24 yaitu menghitung total penghasilan kena pajak dibagi penghasilan dalam negeri sama dengan 400 juta, penghasilan dari Vietnam sama dengan 200 juta, jumlah penghasilan neto Rp 600 juta, menghitung total PPh terutang dibagi pajak terutang 30% dikali 600 juta sama dengan 180 juta. Lanjutannya menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan atau penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. 200 juta dibagi 600 juta dikali 180 juta sama dengan 59.999.999 rupiah. Dibulatkan yaitu Rp 60 juta. Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri 20% Vietnam dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Selanjutnya ada dasar hukum PPh pasal 25. Yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Definisi dari PPh pasal 25 yaitu pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun yang harus dibayar sendiri oleh WP atau wajib pajak. Angsuran PPh pasal 25 dapat digunakan sebagai kredit pajak atau pengurangan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Subjek dan objek pajak pasal PPh 25.
Subjek pajak yang pertama wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti perdagangan atau penyedia jasa. Kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti perdagangan atau penyedia jasa. Nah, selanjutnya ada objek pajak PPh 25 adalah penghasilan yang diperoleh baik itu wajib pajak pribadi maupun badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 25. Sama ada wajib pajak pribadi. Pembayaran angsuran PPh 25 terdapat dua jenis untuk wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP/OPPT, yaitu orang yang melakukan usaha penjualan barang grosir atau eceran maupun jasa dalam satu atau lebih tempat usaha. Kedua, ada wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP/OPSPT, yaitu orang yang sebagai pekerja bebas maupun karyawan yang mendirikan usaha sendiri. Selanjutnya ada wajib pajak badan usaha, adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah BKP dikali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut. Pertama, penghasilan sampai 50 juta per tahun, tarifnya 5%. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun, 1%. 3. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun, tarifnya 25%. Dan yang keempat, penghasilan lebih dari 500 juta per tahun, tarifnya 30%. Selanjutnya ada perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. PPh pasal 25 dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPh tahun lalu, dikurangi dengan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain. Pertama, PPh pasal 21 atau sesuai tarif 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, kurang 22% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa panitia. Ketiga, PPh pasal 22 pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP kegiatan. Yang keempat, PPh pasal 24 yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan, lalu dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya ada pengecualian PPh pasal 25. Pengecualian PPh pasal 25 berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP. Pengecualian juga berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Selanjutnya ada penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Pertama, penyetoran angsuran PPh 25 dilakukan paling lambat pada tanggal 15 berikutnya. Yang kedua, sementara itu, pelaporan dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak pada tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila wajib pajak melewati batas tanggal pembayaran, maka akan dikenai sanksi 2% per bulan dengan perhitungan sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Ini ada contoh soal perhitungan PPh pasal 25 dari WP pribadi dan WP badan usaha. Selanjutnya ada definisi PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia. Pemotongan bersifat final atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Kriteria subjek wajib pajak. Pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
Kedua, individu yang tinggal di Indonesia tidak melebihi dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Yang ketiga, perusahaan yang tidak didirikan di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui BUT di Indonesia. Yang keempat, perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu BUT di Indonesia. Selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 26. Pertama ada dividen, kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang. Tiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Kelima, ada hadiah dan penghargaan pensiun dan pembayaran bekal lain. 6. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. 7. Keuntungan karena pembebasan utang, perkiraan penghasilan neto. 8. Penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. 9. Penjualan saham. Dan 10. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Pemotong PPh pasal 26. Pemotong PPh pasal 26. 1. Wajib ditetapkan sebagai pemotong. Yang pertama, badan pemerintah. 2. Subjek pajak dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. BUT. Dan kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Sifat dan pengecualian pengenaan PPh pasal 26. Sifatnya, yang pertama, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberi jasa di Indonesia yang sejenis dengan menjalankan oleh BUT di Indonesia. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Pengecualian pengenaan PPh pasal 26. Atas PKP sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia yang ditanamkan kembali di Indonesia yang dapat menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat yang pertama badan internasional yang ditetapkan Menke. Yang kedua, apabila hal tersebut kecualikan dalam P3B. Selanjutnya ada penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Pertama, menyetorkan PPh paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Kedua, melaporkan SPT masa KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 3. Apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 26 bertepatan dengan hari libur, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan PPh 26 menggunakan SPT masa PPh 21 atau 26 OP atau SPT masa PPh pasal 23 dan 26 badan atau BUT. Tarif PPh pasal 26 terbagi tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antara negara atau tax authority, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis pajak penghasilan pasal 26. 1. 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri sesuai dengan jenis penghasilan atau objek yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26. 20% dikali penghasilan bruto atau tax authority P3B price. 2. 20% dari pekerjaan penghasilan neto premi asuransi dan premi reasuransi. 5% dari premi yang dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada perusahaan asuransi luar negeri. 10% dari premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia pada perusahaan asuransi luar negeri. Kedua, 5% dari premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi di Indonesia pada perusahaan asuransi luar negeri. 3. 20% kali penghasilan neto. 3. Penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh WP luar negeri
Harta yang dimaksud berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan. 20% dikali perkiraan neto. Perkiraan neto sama dengan 25% dikali harga jual, sehingga tarif efektif 20% kali 25% kali harga jual sama dengan 5% dikali harga jual. Keempat, penjualan saham oleh WPLN. Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Salah satu KMK 434 per KMK .04 garis miring 1999, 20% kali perkiraan neto. Perkiraan neto sama dengan 25% dikali harga jual, sehingga tarif efektif 20% kali 25% dikali harga jual sama dengan 5% dikali harga jual. 5. 20% dari penghasilan setelah pajak diterapkan pada badan usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. 2. 20% kali penghasilan setelah pajak. Ini ada contoh soal perhitungan PPh pasal 26 dari WP Badan Usaha. Itu PT Mulia memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT ABC yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2021 sebesar 2 miliar. Hitunglah PPh pasal 26 dari PT Mulia tahun 2021. Jawaban: perkiraan penghasilan neto sama dengan 50% dikali 2 miliar sama dengan 1 miliar. PPh pasal 26 sama dengan 20% kali 1 miliar sama dengan 200 juta. Selanjutnya ada contoh soal WP orang pribadi. Itu Leonardo Edwin adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki nilai saham 25% saham atas PT XYZ Indonesia. Tahun ini Leo menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Dillon, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh pasal 26. Jawabannya, PPh pasal 26 sama dengan 20% kali 25% kali 8 miliar sama dengan Rp 400 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.